Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengantar akuntansi dan bisnis. Next. Di kelompok kami ada saya yaitu Leonardo Adrian Putra, Muhammad Rayhan Syadira, Hasan Baihaqi, Doli Van Sander, dan Muhammad Farel Dendra Kusuma. Pengertian bisnis sendiri merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perorangan maupun organisasi yang melingkupi suatu aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Next. Tipe-tipe bisnis ini ada bisnis perdagangan, karakteristiknya itu reseller, produk tanpa proses pengolahan, pendapatan total bersih dari penjualan. Terus ada juga yang modal awal dari harga pokok produk penjualan, perantara antara produsen dengan konsumen, reseller kemasan produk tidak diubah, harga penjualan tinggi. Contohnya ada PT Bestolindo, PT Matahari, PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Bisnis manufaktur. Karakteristiknya ada proses produksi, persediaan, biaya produksi. Contohnya ada Astra Internasional Tbk, PT Sumi Indokabel Tbk, PT Malindo Feedmill Tbk. Yang terakhir ada bisnis jasa, yaitu bisnis yang tidak melayani produk dalam bentuk fisik. Kegiatan utamanya adalah menjual jasa, tidak memiliki harga pokok, dan harganya tidak pasti dan tidak dapat dipisahkan. Jenisnya yaitu jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa kepenulisan, jasa penerjemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasan Baihaqi. Pengertian organisasi bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi bisnis adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Tipe-tipe organisasi bisnis. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang didirikan dan dimiliki atas nama pribadi atau perseorangan. Artinya semua profit atau keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dimiliki oleh pengelola atau pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada perseorangan terbatas atau PT. PT adalah suatu badan usaha atau badan hukum yang berasal dari persekutuan modal dan pendirinya didasarkan pada perjanjian tertentu. Yang ketiga adalah perseorangan komanditar atau CV. CV adalah tipe organisasi bisnis berbentuk badan usaha yang banyak digunakan pelaku usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada firma. Firma didirikan oleh dua orang saja di mana pendirinya punya keahlian yang satu sama lain. Selanjutnya ada perusahaan negara. Tujuan dari pendirian perusahaan negara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus jadi salah satu sumber pendapatan negara. Ada perusahaan pemerintah. Tujuan pendirian organisasi bisnis ini adalah untuk mencari keuntungan, juga yang jadi pemasukan untuk pemerintah, daerah, dan selanjutnya ada koperasi. Pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi secara langsung, bersifat pribadi, dan tidak bisa dialihkan ke orang lain di luar anggota. Strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan seperangkat rencana dan tindakan yang terintegrasi yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan pesaingnya dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Fungsi strategi bisnis ada yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada menilai kekuatan dan kelemahan, efisiensi, kontrol, dan keunggulan kompetitif. Komponen dalam strategi bisnis. Yang pertama ada visi dan tujuan bisnis. Strategi yang terencana dimaksudkan untuk membantu Anda mencapai tujuan dalam usaha Anda dengan visi untuk arah bisnis. Anda dapat membuat instruksi yang jelas dalam strategi bisnis untuk apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua ada nilai inti atau core value. Strategi yang baik membantu eksekutif tingkat atas serta departemen tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi.
Yang ketiga ada analisis SWOT, proses perencanaan yang membantu perusahaan Anda mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Keempat ada taktik, banyak strategi dalam usaha mengartikulasikan detail operasional untuk bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi. Selanjutnya ada rencana alokasi sumber daya, strategi yang struktur mencakup di mana Anda menemukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana, bagaimana sumber daya akan dialokasikan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Dan terakhir ada pengukuran, strategi dalam kelangsungan usaha juga mencakup cara untuk melacak output perusahaan, mengevaluasi kinerja dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelum meluncurkan strategi. Rantai nilai. Rantai nilai adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Mengelompokkan rantai nilai terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan utama atau primary activities dan kegiatan pendukung atau support activities. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Doli. Strategi rantai nilai, yaitu strategi yang pertama ada strategi keunggulan bersaing. Strategi keunggulan bersaing ini merupakan suatu kemampuan pada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap laba yang bisa diperoleh oleh kompetitor di pasar dalam industri yang sama. Keberhasilan suatu perusahaan ini bisa diukur dengan daya saing strategis dan juga profitabilitas yang tinggi. Yang kedua ada strategi keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya akan menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjadi pemenang di dalam persaingan pasar. Biaya akan menjadi hal yang penting untuk menerapkan strategi selanjutnya. Yang ketiga, strategi diferensiasi. Arti dari diferensiasi pada hal ini adalah berbeda di zaman seperti ini. Perusahaan yang hanya mengeluarkan produk yang sama dengan yang lain tentu tidak akan terlihat menarik. Sama halnya dalam strategi bisnis, perusahaan bisa menerapkan strategi ini secara efektif. Proses penyediaan informasi, bisnis stakeholder. Stakeholder merupakan pihak-pihak di masyarakat, baik individu maupun kelompok. Mereka adalah orang-orang yang berpengaruh dalam suatu keputusan perusahaan untuk mencapai keberhasilan perusahaan tersebut. Untuk para stakeholder yang biasanya membuat suatu keputusan adalah para jajaran direktur dan pihak yang memiliki wewenang tinggi dalam suatu perusahaan, seperti orang yang mempunyai saham dalam jumlah besar, dan mereka juga yang mempunyai wewenang dalam mengusulkan ide untuk perusahaan. Stakeholder merupakan pendukung finansial atau keuangan perusahaan, karena salah satu jenis stakeholder adalah investor. Investor yang mempunyai saham yang besar dalam perusahaan mempunyai kemungkinan untuk mengatur suatu perusahaan atau organisasi. Adapun stakeholder juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu stakeholder internal. Adapun yang menjadi stakeholder internal yaitu adalah pemilik dari perusahaan itu sendiri. Mereka adalah pemilik atau hak atas bisnis perusahaan mereka. Mereka bertanggung jawab penuh atas produk dan layanan yang mereka jual kepada konsumen. Yang kedua ada karyawan. Karyawan adalah aset instrumental dalam menghasilkan produk atau layanan terhadap klien atau konsumen. Usaha mereka dalam organisasi merupakan investasi dan mereka yang menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Ketiga adalah manajer. Manajer adalah suatu departemen yang mengawasi karyawan secara langsung, dan mereka adalah bagian yang melakukan komunikasi dari atasan terhadap karyawan. Manajer adalah bagian yang bertanggung jawab atas baik buruknya suatu karyawan. Yang kedua ada stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal meliputi konsumen, di mana konsumen merupakan pengguna dan pengamat hasil produk dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan bahan baku yang akan diproduksi suatu perusahaan. Yang ketiga ada pesaing. Persaingan ini membuat perusahaan bertekad dalam mengembangkan suatu usaha untuk memajukan nilai perusahaan. Keempat ada kreditur. Kreditur itu
lembaga keuangan yang meminjamkan uang kepada suatu perusahaan dan menjamin bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada suatu waktu yang ditentukan. Yang terakhir ada pemerintah yang memiliki wewenang dan kekuasaan atas izin yang akan dilakukan oleh perusahaan. Etika bisnis. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari perilaku yang etis. Yang pertama, menghindari pelanggaran etika walaupun itu sekecil-kecilnya. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Ketiga, Anda bisa saja dihadapkan pada konsekuensi pribadi yang buruk bila tetap berpegang pada posisi yang etis. Profesi akuntansi. Di Indonesia ada beberapa jenis profesi akuntansi, yaitu profesi akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan, bisnis, atau organisasi nirlaba terikat pada akuntansi privat. Akuntan berikut sifatnya yang menyediakan jasa berdasarkan imbalan bekerja pada akuntansi publik. Dan yang ketiga, bidang akuntansi khusus, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selanjutnya, profesi akuntansi akan dilanjutkan oleh Rehan. Ya, selanjutnya profesi akuntansi. Di Indonesia ada beberapa jenis profesi akuntansi, yaitu pertama akuntansi publik. Akuntansi publik adalah jasa yang ditawarkan antara lain perpajakan, penyusunan sistem akuntansi, pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, konsultasi manajemen perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengajuan kredit. Yang kedua, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, bertugas antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara, serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah. Yang ketiga adalah akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan adalah seorang akuntan pendidikan bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, serta melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Yang keempat adalah akuntan internal. Akuntan internal bertugas seorang akuntansi adalah penyusunan sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran, dan menangani masalah pajak. Selanjutnya, kelima adalah akuntan syariah. Syariah adalah akuntan syariah bekerja sesuai dengan standar akuntansi syariah dan juga berpegang pada keputusan MUI. Yang terakhir adalah akuntan pajak, fokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Selanjutnya, prinsip akuntansi yang diterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Konsep objektivitas masyarakat objektivitas mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Konsep unit ukur mensyaratkan data ekonomik dicatat dalam rupiah atau dolar. Lanjut adalah development in law and research. Yang pertama, generally accepted accounting prinsip yang mengatur rincian kompleksitas dan keteraturan akuntansi bisnis dan perusahaan. Financial Accounting Standards Board atau FASB menggunakan GAAP sebagai dasar untuk metode dan praktik akuntansi yang diakui secara komprehensif. Kedua adalah fungsi GAAP adalah membuat proses akuntansi transparan dan menstandarisasi asumsi, istilah, definisi, dan metode. Ketiga, GAAP memiliki 3 komponen. Menghilangkan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang menyesatkan. 10 prinsip akuntansi, aturan dan standar FASB, dan praktik industri yang
umum. Komponen-komponen ini menciptakan standar akuntansi dan pelaporan yang konsisten yang memberikan cara yang ampuh bagi investor yang sudah ada untuk menilai posisi keuangan organisasi. Selanjutnya persamaan akuntansi. Harta sama dengan kewajiban tambah ekuitas pemilik transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farel. Persamaan akuntansi meliputi prinsip akuntansi, aset yang dimiliki, ketentuan, rumus persamaan akuntansi. Presentasi adalah alat komunikasi. Lanjut aja dong. Berikut adalah ilustrasi transaksi bisnis. Pada 1 November 2005, Chris Clark memulai sebuah bisnis yang diberi nama Net Solutions. A. Chris Clark menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution. Harta kas 25.000 sama dengan ekuitas, lalu kas 25.000 sama dengan modal Chris Clark 25.000. Lalu ada berikutnya B. Net Solution menukarkan $20.000 untuk tanah. Harta sama dengan ekuitas, kas plus tanah, balance-nya 25.000, B-nya 20.000 ditambah 20.000 dan berikutnya. Gitu. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan modal atau statement of owner's equity, laporan neraca atau balance sheet, lalu ada laporan arus kas atau statement of cash flows. Lalu ada rasio utang terhadap ekuitas, yaitu ada debt equity ratio atau DER. Yang kedua ada debt to equity ratio, rumus debt to equity ratio atau DER. Yang ketiga ada perhitungan rasio utang. Analisis dan interpretasi keuangan. Rasio utang terhadap ekuitas memungkinkan pemilik seperti Chris Clark untuk menganalisis kemampuan perusahaan bertahan dalam kondisi bisnis yang buruk. Rasio utang sama dengan total kewajiban terhadap ekuitas. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.